Kenapa kita sulit berubah? Padahal kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah kebiasaan yang buruk atau sesuatu yang salah. Pernah gak sih kamu udah niat mau berubah? Besok aku mau diet besok aku mau olahraga besok aku udah akan berhenti overthinking besok aku gak akan chat mantan aku yang toksik itu atau besok aku bakal berhenti begadang terus besoknya masih sama aja kayak kemarin, masih sama aja kayak minggu lalu, kayak bulan lalu, bahkan kayak tahun lalu. Kalau dipikir-pikir, kita ini tahu banget apa yang harus kita lakukan. Kita tahu banget kalau begadang itu nggak sehat, kita tahu banget kalau stay di hubungan toksik itu bikin kita capek, kita tahu banget kalau scrolling sampai jam 2 pagi itu besoknya pasti bakal ngantuk. Kita tahu banget rokok itu nggak sehat buat tubuh kita. Semua habit yang kita lakukan itu berdampak buruk ke diri kita. Kita paham banget itu. Tapi kenapa kalau memang kita tahu, kok kita nggak bisa berhenti? Kok kita masih melakukan hal yang sama berulang-ulang kali? Setiap hari aku sering banget ketemu sama orang-orang yang pengen banget berubah, tapi masih stay dan stuck aja hidupnya. Hai, kalau kamu baru mampir di channel ini karena memang channelnya juga baru, aku adalah Sarah, aku adalah seorang hipnoterapis dan mental health coach. Nah, banyak yang berpikir kalau kita tahu ilmunya pasti akan mudah banget untuk berubah. Sebenarnya tahu atau aware itu nggak cukup untuk bikin kita berubah. Dan aku juga banyak banget mendengar klien-klien aku yang selalu bilang, aku tuh udah paham banget ilmunya, aku tuh udah tahu banget harusnya aku tidak melakukan hal ini, aku tahu banget ini salah. Tapi kenapa aku masih melakukannya? Karena tahu, memahami, dan kita mempraktekkan itu adalah hal yang berbeda. Kalau dilihat dari sudut pandang ilmu evolusi, neuroscience, dan psikologi evolusioner, otak manusia ini berkembang dan punya fokus utama. Jadi otak kita ini punya tugas utama, punya job desk. Job desknya itu bukan bikin kamu kaya raya, bikin kamu sukses, bikin kamu bahagia, atau bikin kamu jago dalam berbagai bidang. Nggak, tugas utama otak kita itu adalah membuat kita aman dan tetap hidup. That's it. Sesimpel itu tugas otak kita. Makanya, otak kita ini suka banget sesuatu yang familiar, sesuatu yang udah sering kita ulang. Walaupun itu tuh adalah sesuatu yang nggak nyaman atau bahkan menyakiti diri kita. Karena buat otak, yang penting itu bukan berubah. Yang penting itu bukan sukses. Yang penting itu adalah aman. Aku kasih contoh ya, misalkan kamu setiap malam itu overthinking, kamu setiap malam itu nangis, kamu setiap malam itu cemas akan masa depan. Lama-lama buat otak itu adalah rutinitas. Otak itu suka banget sama rutinitas karena ketika melakukan rutinitas, itu hemat energi buat otak. Di neuroscience, ada bagian otak yang namanya basal ganglia. Dan salah satu perannya itu adalah untuk membentuk kebiasaan. Sehingga banyak aktivitas yang kita lakukan lebih otomatis. Jadi lebih hemat energi. Jadi otak lebih suka kalau kita melakukan pola yang sama berulang. Misal contoh, kamu sikat gigi. Kamu udah gak perlu mikir lagi sikat gigi harus pakai sikat buat gigi atau sikat buat lantai. Pakai pasta gigi atau nggak usah, kamu nggak perlu mikir lagi, kamu udah otomatis melakukan itu sudah menjadi sistem autopilot kamu. Atau ketika kamu makan, kamu nggak perlu mikir lagi ini perlu dikunyah atau enggak makanannya, kamu secara otomatis ya udah ngunyah aja. Atau ketika kamu misalkan nyetir mobil atau nyetir motor, ketika kamu sudah biasa melakukan itu, kamu nggak perlu mikir lagi ini harus digas, harus direm, harus belok kanan, harus belok kiri, enggak. Kamu melakukannya secara otomatis dan itu menghemat energi otak kamu. Segala sesuatu yang dilakukan secara otomatis atau autopilot itu akan menghemat energi otak kita. Jadi semakin sering kita mengulang sesuatu, semakin sedikit energi yang dibutuhkan sama otak kita. Itulah kenapa berubah itu terasa berat. Bukan karena kamunya nggak mampu, karena ketika kamu harus berubah, otak harus mengeluarkan energi yang lebih. Karena ketika menjalankan pola yang lama, ya otak lebih hemat energinya. Dan ada satu hal yang sering banget kita ulang tapi jarang kita notice. Selain kebiasaan, ada yang namanya emotion. Emosi yang sering kita repeat berulang-ulang kali. Ya, contoh ya, ketika kecil selalu dibilang kurang bagus lah, kurang pinter lah, kurang inilah, kurang itulah. Semua yang dikerjain gak bener lah. Terus dikritik mulu. Otak jadi belajar. Aku emang gak cukup baik. Dunia itu emang tempat yang harus diwaspadai ya ternyata. Dan ketika kalimat itu terus-terusan keputer di kepala kita, itu akan menjadi identitas kita. Dan setiap ada situasi yang mirip-mirip tuh ya dengan hal yang pernah kita alami di masa lalu, ada bagian otak yang disebut dengan amigdala yang bertanggung jawab atas emosi kita akan langsung bereaksi, memunculkan reaksi misalkan panik, cemas, atau bahkan jantungnya jadi berdebar.
Seolah-olah kita dalam bahaya, padahal mungkin kita tidak dalam situasi yang berbahaya. Tujuannya sih sebenarnya untuk melindungi kita, karena kembali lagi, tugas otak kita adalah membuat kita aman dan tetap hidup. Nah, ini bagian paling penting menurut aku. Kadang kita ini selalu bertanya, kenapa ya aku ini nggak bisa berubah? Padahal mungkin pertanyaannya bukan itu. Tapi pertanyaannya adalah pola apa yang terus di-repeat sama otak kita sehingga kita terus-terusan melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh otak kita, sesuatu yang belum selesai dari masa lalu. Karena ketika kita terus-terusan fokus untuk merubah diri kita jadi gampang nyalahin diri sendiri. Kita jadi gampang melabeli diri kita sendiri. Kayaknya aku memang gak bisa deh. Kayaknya aku memang males deh. Kayaknya aku emang ditakdirkan untuk gak disiplin deh. Padahal belum tentu kayak gitu. Bisa jadi otak kamu ini memang cuman lagi menjalankan program yang lagi dianggap paling aman sama otak kamu. Dan itu kenapa ada orang yang terus-terusan ada di hubungan yang toksik padahal tahu itu menyakitkan. Ada orang terus-terusan procrastination padahal dia tahu dia bisa melakukannya. Atau ada orang-orang yang terus-terusan overthinking padahal dia tahu itu tuh nggak perlu dipikirin. Bukan karena mereka suka menderita, tapi karena itu adalah hal yang udah rasanya tuh familiar buat otak mereka. Dan buat otak, sesuatu yang familiar itu jauh lebih aman. Jadi buat kamu yang rasanya kok aku sulit banget berubah, boleh jadi memang ada pesan yang ingin disampaikan oleh pikiran bawah sadar kamu. Ada sesuatu yang belum selesai mungkin dari masa lalu. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan, melabeli diri kamu sendiri kalau kamu tuh gak bisa, kalau kamu tuh gagal, kalau kamu tuh lemah. Karena biasanya masalahnya tuh bukan kamu kurang niat, kurang kreatif, atau kurang motivasi. Tapi memang otak kamu sedang menjalankan pola atau sistem autopilot yang udah terinstall di dalam pikiran bawah sadar kamu. Dan kabar baiknya, otak kita ini ada yang namanya neuroplasticity. Jadi sesuatu yang udah terinstall bisa kita rewiring atau reprogram ulang. Ibaratnya kalau softwarenya itu bisa di-update. Jadi tenang aja, ketika kamu sudah memiliki pola-pola atau bad habit yang pengen kamu rubah, bukan berarti kamu nggak bisa berubah. Masih mungkin sekali untuk dirubah, hanya saja mungkin tidak semudah itu, karena berubah itu bukan cuma tentang motivasi atau tentang disiplin, tapi tentang memahami terlebih dahulu apa yang dibutuhkan sama diri kamu. Karena kita nggak akan pernah bisa mengubah sesuatu yang bahkan belum kita pahami. Jadi kalau kamu nonton video aku sampai menit ini, detik ini, aku pengen tahu deh pola apa yang selama ini kamu ulang dan sulit banget kamu rubah. Overthinking kah? Anxiety kah? People pleasing kah? Atau procrastination kah? Atau selalu terjebak di pola hubungan yang sama? Tulis di kolom komen ya, biar kita bisa diskusin, ntar aku baca satu persatu. Terima kasih sudah menonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!